Baik, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pengolahan dengan mata kuliah pengantar prakarya, dosen pengampunya itu Ibu Fania Zulfa, MPD. Pertama-tama, tak kenal maka tak sayang kan ya pastinya teman-teman dan Ibu Fania. Perkenalkan, nama saya Dr. Nasiha selaku moderator pada hari ini, dan kemudian bisa dilanjut slide-nya. Kita kenalnya secara mandiri ya Ibu dan teman-teman, biar teman-teman pada kenal, dan kalau misalkan yang kangen suara kita bisa terobati kangennya, seperti itu. Oke, selanjutnya boleh dilanjut perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fania, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahayu Frianti Setiawan. Kayaknya Setiawannya nggak muat ya. NIM-nya 150 461 Dilanjut sama Dinda. Iya, terima kasih Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fania dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahma Permata dengan NIM 15046211022. Untuk SIA boleh dilanjutkan. Saya sendiri Dr. Nasiha dengan NIM 150462106. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fania dan teman-teman. Nama saya Ida Nurbulan dengan NIM 1504 1610 30. Kemudian ada Nadia Aulia Rahman dengan NIM 15046211024. Selanjutnya. Oke, selamat pagi Bu Fania dan juga teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahma Sabrina Oktarianti dengan NIM 15046211012. Kemudian dilanjut ada Rama. Baik, terima kasih Bina. Perkenalkan, nama saya Ramudi Putra, laki sendiri dengan NIM 15046211040. Baik, selanjutnya adalah mind map pengolahan. Mind map pengolahan ini akan saya bacakan sendiri. Pertama-tama dari pengolahan. Pengolahan itu bisa jadi ada 3, ada mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Kemudian macam-macam dari pangan yang akan diolah itu akan menjadi nanti bisa buah segar, sayuran, dan serelia, kacang-kacangan, terus umbi-umbiannya, dan ikan, kemudian daging. Kemudian dari teknik pengolahan makanannya itu ada 4, ada 3 lebih tepatnya. Jadi ada panas basah, panas kering, dan sampingan. Kemudian dari tahapan pengolahannya itu ada perencanaan, kemudian pelaksanaan. Setelah pelaksanaannya itu ada penyajian dan pengemasannya, dan pastinya setelah itu ada evaluasi karena untuk lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Kemudian jenis pengolahannya berdasarkan jenis pangannya itu ada nabati dan hewani. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sabrina. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengolahan. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, pengolahan merupakan membuat atau menciptakan bahan dasar menjadi produk yang dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Jadi teman-teman bisa kita simpulkan ya bahwa pengolahan merupakan membuat, menciptakan bahan dasar menjadi produk jadi, dan mengubah benda mentah menjadi produk jadi yang mempunyai nilai tambah. Yang mempunyai nilai tambah melalui teknik pengolahan seperti mencampur, mengawetkan, memodifikasi agar bisa dimanfaatkan serta didasari kinerja pikir teknologis. Jadi teman-teman pada prinsipnya itu kerja pengolahan adalah mengubah fungsi, bentuk, sifat, dan juga kebaikan. Selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya ada jenis-jenis pengolahan ya. Ada pengolahan bahan mentah, bahan setengah jadi, dan juga barang jadi. Next.
Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Selanjutnya adalah teknik pengolahan. Teknik pengolahan adalah cara mengolah atau mengubah makanan, bahan makanan menjadi makanan dengan berbagai macam metode. Yang pertama ada teknik pengolahan panas basah. Teknik panas basah adalah mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya, termasuk dalam teknik pengolahan panas basah antara lain. Yang pertama teknik merebus, contohnya tuh seperti di gambar adalah merebus telur. Lalu yang kedua adalah teknik poaching. Sama dia merebus telur, tapi bedanya dia adalah dengan menggunakan suhu yang lebih rendah dan untuk mencapai kematangan tertentu. Lalu selanjutnya ada teknik braising, di mana dia tujuannya untuk memarinasi makanan menjadi kecoklatan dan bumbunya meresap sempurna. Next. Selanjutnya adalah teknik mengetim. Teknik mengetim ini seperti mengukus, tapi bedanya tuh dia menggunakan wadah lagi di dalamnya, dan tujuannya sama seperti poaching untuk mencapai ke teknik hasil masakan tertentu seperti coklat atau lain-lainnya. Lalu teknik simmering, dia tujuannya untuk merebus dengan suhu yang tinggi, lalu saat sudah matang akan dimasak dengan suhu yang rendah seperti masak kaldu, soto, rawon, dan lain-lain. Selanjutnya adalah teknik stewing. Stewing itu sama kayak braising, bedanya kalau stewing dibuka, kalau braising ditutup masaknya. Selanjutnya ada teknik steaming. Yang terakhir ini adalah teknik mengukus. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Jadi, pengolahan panas kering ini tuh merupakan metode panas yang dihantarkan oleh bisa dari udara, logam panas, radiasi, atau minyak tanpa menggunakan air dan juga kelembapan. Nah, panas kering ini tuh dibagi lagi teman-teman menjadi dua. Ada yang menggunakan lemak, ada juga yang tidak menggunakan lemak. Yang menggunakan lemak salah satunya adalah teknik deep frying. Kalau teknik deep frying ini tuh dia menggunakan minyak yang banyak, jadi masakan benar-benar terendam oleh minyak. Contoh masakannya adalah kita menggoreng kentang, menggoreng ayam, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah teknik shallow frying, yaitu menggunakan minyak sedikit. Jadi masakannya hanya untuk melapisi permukaan makanan dengan minyak tanpa merendam secara penuh. Kayak contoh masakannya seperti kita membuat roti canai, perkedel jagung, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah teknik sauteing. Itu juga sama menggunakan lemak. Jadi cara masaknya itu memasak cepat dengan sedikit minyak. Kayak menumis, menggoreng dengan minyak sedikit. Biasanya menggunakan wajan yang datar, terus juga digunakan cara masaknya adalah menggoyang-goyangkan bahan makanannya di dalam wajan. Nah, dikutip dari buku Pengembangan Kuliner oleh Saidah Multikarina, teknik sauteing ini tuh dibagi lagi teman-teman menjadi dua. Ada yang sauteing oriental dan juga sauteing kontinental. Kalau oriental dia itu dari kelapa sawit. Jadi bahan masakan itu dimasukkan ketika minyak benar-benar panas. Jadi teknik sauteing ini bakal ngeluarin aroma dan bahan dasar yang benar-benar dilakukan secara optimal. Kalau yang kedua adalah sauteing kontinental. Itu menggunakan lemak dengan mudah gosong seperti mentega. Jadi bahan makanan, bumbu dimasukkan ke wajan itu ketika mentega hanya meleleh aja, jadi cuma cukup panas. Selanjutnya adalah teknik baking atau roasting. Itu menggunakan aliran udara panas, tapi tempatnya tertutup, biasanya di dalam oven. Cuma kalau baking itu digunakan untuk istilah kita memanggang kue, roti, sayur, ikan, dan lain sebagainya. Kalau untuk roasting itu istilahnya digunakannya untuk memanggang daging-dagingan. Dan yang terakhir adalah teknik grilling. Teknik grilling itu teknik membakar, namun dia itu di tempat terbuka ya teman-teman. Terus sumbernya itu berasal dari panas bawah,
Bisa dari batu arang, kompor listrik, atau kompor gas. Terus juga contoh masakannya seperti ada ayam barbecue, sate bundel, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya. Baik, yang ketiga adalah teknik pengolahan pangan sampingan, yaitu teknik untuk mengolah makanan dengan cara mengawetkan bahan makanan tersebut. Tujuannya agar makanan tersebut lebih tahan lama dengan cara menahan pertumbuhan mikroorganisme yang ada di makanan tersebut. Umumnya terbagi menjadi 3, yaitu pengawetan fisik, pengawetan biologi, dan pengawetan kimiawi. Yang pertama adalah pengawetan fisik. Dilakukan secara alami, misalnya dengan pembekuan yang biasa kita lihat ada di frozen food. Ibu, apakah sudah terdengar jelas, Ibu? Baik, Ibu. Apakah sudah, Ibu? Mohon maaf, Fulan masih nggak ada suaranya. Sebentar. Mohon maaf pada Ibu Fania dan teman-teman. Apakah Indah sudah? Apakah sudah terdengar? Oh, sudah. Bisa lebih kencang lagi nggak, Indah? Oke. Maaf ya Ibu Fania dan teman-teman. Oke, akan saya lanjutkan. Yang pertama adalah pengawetan fisik. Pengawetan fisik ini dilakukan secara alami, misalnya seperti pembekuan yang biasa kita lihat di frozen food, kemudian pengasapan seperti ikan asap, atau pengalengan kayak misalnya sarden. Yang kedua adalah pengawetan biologi, yaitu menambahkan mikroorganisme di bahan makanan tersebut dengan pemberian ragi ataupun fermentasi, kayak misalnya pemberian ragi pada tape dan tempe. Kalau fermentasi bisa dengan yogurt ataupun keju. Yang ketiga adalah pengawetan kimiawi, yaitu penambahan bahan kimia atau senyawa kimia pada makanan tersebut. Bisa gula, garam, ataupun bahan pengawet lainnya. Nah, teknik lainnya adalah menghaluskan, yaitu menghaluskan bahan makanan bisa dengan di blender ataupun diulek. Yang kedua, mencampur satukan semua bahan makanan. Yang ketiga, menyaring atau memeras seperti santan ataupun tahu. Dan yang terakhir adalah raw food. Nah, raw food ini bahan makanan mentah biasanya kita temuin di lalapan ataupun pada daging sushi. Selanjutnya, tahapan pengolahan yaitu proses-proses yang dilalui untuk mengelola bahan makanan tersebut. Terbagi menjadi 4, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pembuatan, penyajian atau kemasan, dan evaluasi. Nah, perencanaan ini kita mengidentifikasi semua kebutuhan yang dibutuhkan untuk mengolah bahan makanan tersebut. Kayak kebutuhan alat ataupun kebutuhan bahannya. Kemudian pelaksanaan pembuatan mulai dari persiapan, mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, kemudian mencuci alat dan bahannya hingga proses pembuatan bahan makanan tersebut selesai. Penyajian atau kemasan yaitu wadah penyajian dan wadah kemasan yang memperhatikan nilai estetika dan kesehatan. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu merasakan hasil bahan makanan dan mengevaluasinya agar kedepannya tuh lebih baik lagi. Iya, selanjutnya ada pengolahan bahan pangan buah segar. Pengertian dari buah segar adalah bahan pangan yang tidak memerlukan pengolahan, sudah dapat dikonsumsi secara langsung atau dimakan secara tidak langsung. Karena rasanya sudah beraneka, segar, bentuk dan warnanya menarik, juga terdapat banyak nutrisi di dalamnya. Karakteristik buah berdasarkan sifat itu dibagi 3, yaitu berdasarkan musim, berdasarkan iklim tempat tumbuh, dan berdasarkan proses pembuatannya. Kayak pematangannya, maaf. Lalu untuk yang pertama berdasarkan musim. Berdasarkan musim dibagi 2, menjadi buah musiman dan buah sepanjang tahun.
Buah musiman sendiri adalah buah yang hanya ada di waktu musim tertentu. Suatu saat buah berbuah banyak dan pada saat yang lain tidak akan berbuah sama sekali. Contoh dari buah musim adalah buah duren, buah mangga, buah kedondong, buah duku, dan buah rambutan. Lalu untuk buah sepanjang tahun adalah buah dengan jenis buah-buahan yang tersedia sepanjang tahun atau tidak tergantung musim akan selalu tersedia terus. Contohnya tuh kayak nanas, pisang, pepaya, jambu air, jambu biji, markisa, dan sebagainya. Lalu yang kedua, berdasarkan iklim tempat tumbuh, ini dibagi dua lagi menjadi buah tropis dan buah subtropik. Buah tropis adalah tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat atau lebih. Contohnya tuh kayak pisang, pepaya, nanas, mangga, dan durian. Lalu untuk buah subtropik, buah ini tumbuh di iklim sedang atau di daerah yang mempunyai suhu udara maksimum 22 derajat Celcius. Contohnya tuh apel, jeruk, stroberi, anggur, dan sebagainya. Lalu berdasarkan proses pematangannya, buah ini dibagi menjadi dua, yaitu buah klimaterik dan buah non-klimaterik. Buah klimaterik sendiri yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Nah, pada proses ini ditandai dengan adanya perubahan warna, tekstur, dan bau buah. Contohnya pisang, mangga, apel, dan sebagainya. Jadi pada bagian buah klimaterik ini ada proses dari pematangan lalu menjadi pembusukan yang membuat adanya perubahan warna, tekstur, dan bau buahnya. Lalu untuk buah non-klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukannya. Contohnya semangka, anggur, jambu air, dan nanas. Lalu untuk contoh pengolahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman, seperti berbagai macam salad buah, rujak, jus buah, asinan buah, es jeruk, dan lain-lain. Untuk bagian pengolahan ini, contohnya seperti pengolahan pangan buah segar menjadi makanan, yaitu membuat rujak ulek. Adapun tahapannya sebagai berikut, perencanaan. Perencanaannya itu contohnya, kan tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah sebagai ide bagaimana kita membuat kenapa alasannya kita membuat makanan ini. Jadi sebagai contoh saya akan mengambil contohnya yaitu kayak di siang hari yang terik kan panas tuh, jadi kita pengen yang segar-segar dan asam-asam supaya yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk. Jadi pengen buat rujak ulek. Lalu untuk bagian pelaksanaan pembuatannya itu ada mempersiapkan dan mencuci buah-buahannya, yaitu buah yang diperlukan, buah nanas, buah bengkoang, pepaya, jambu air, jeruk bali, dan kedondong. Lalu untuk bumbu uleknya ada pisang batu, garam, terasi, cabai rawit, kacang tanah, gula jawa, dan air. Alatnya ada pisau, cobek, kertas coklat, kantong plastik. Lalu setelah disiapkan buah dan alatnya, kita kupas semua buah. Lalu untuk gula jawa dikentalkan dan kacang tanahnya digoreng. Haluskan semua bumbu ulek, tetapi untuk kacang jangan terlalu halus. Lalu di bagian ketiga ada penyajian atau pengepasan. Untuk penyajiannya rujak buah, jadi buahnya itu dan bumbunya dipisah. Jadi nanti saat dimakan, buahnya itu disiram oleh bumbunya. Atau kayak buahnya itu dicocol-cocol gitu pakai bumbunya. Lalu ada tahap evaluasi, itu bagaimana kita nyobain rasanya tuh kayak gimana, atau pengemasannya tuh kayak seperti apa. Lalu yang selanjutnya ada pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Bahan pangan hasil samping buah adalah bahan pangan
adalah bahan samping yang dihasilkan dari tanaman buah selain daripada buah yang merupakan bahan pangan utama. Hasil samping bahan pangan buah-buahan ada yang berupa limbah yang hanya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos, ada juga yang berupa bahan dasar kerajinan, dan ada pula yang masih dapat dimanfaatkan sebagai produk pangan. Lalu ada karakteristik hasil samping buah. Yang pertama itu ada berry, yaitu lapisan kulit luar tipis, sedangkan lapisan tengah dan dalam menyatu. Contohnya tuh jambu biji. Jadi kulitnya kan itu tipis, nah langsung ke bagian tengahnya yang menyatu. Lalu ada Hesperidium, yaitu buah dengan 3 lapisan dinding buah, lapisan kulit luar yang tebal dan mengandung zat warna, lapisan tengahnya serupa jaringan yang keputih-putihan, serta lapisan dalam banyak mengandung gelembung berisi cairan jus di dalamnya dengan biji-biji yang tersebar. Contohnya berbagai macam jeruk kayak jeruk lemon dan jeruk nipis. Lalu yang ketiga ada drupa. Drupa memiliki 3 lapisan dinding buah, lapisan luar umumnya tipis dan akan terlihat jelas saat buah matang. Lapisan tengah merupakan daging buah atau berserabut, dan lapisan dalamnya merupakan pelindung yang keras bagi biji. Contohnya tuh kayak buah mangga, buah gandaria, dan buah kelapa. Lalu ada pome, yaitu lapisan luar tipis, lapisan tengah merupakan daging buah, dan lapisan dalamnya seperti kertas yang berfungsi untuk melindungi biji. Contohnya adalah buah apel, buah pir, dan buah delima. Lalu yang terakhir ada pepo. Pepo yaitu lapisan kulit luar yang tebal dan keras, lapisan tengah dan lapisan dalam menyatu membentuk daging buah. Dan pada ruangan buah berisi biji-bijian dalam jumlah yang besar. Pepo merupakan beri termodifikasi. Contohnya buah melon, semangka, dan labu kuning. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dewi Rahayu. Terima kasih Dinda. Selanjutnya saya akan membacakan kandungan dan manfaat dari bahan pangan hasil samping buah. Yang pertama itu ada jantung pisang ya. Jantung pisang itu hasilnya sama, setara kayak buah pisang ya. Cuman beda di dalam kandungannya. Di dalam jantung pisang itu mengandung kalsium yang baik untuk tulang, protein, terus banyak mineralnya, vitamin, serta serat yang baik untuk kesehatan. Dan ada manfaatnya. Manfaatnya yaitu yang pertama ada untuk menurunkan kolesterol, meningkatkan kekebalan tubuh, dan antiradikal bebas. Jadi itu kayak antiradikal bebas itu kayak mencegah penyakit-penyakit yang datang tiba-tiba gitu. Terus ada mencegah penyakit gondok, bisa juga mencegah kanker. Jantung pisang yang enak dikonsumsi yaitu pisang kepok, pisang batu, pisang siam ya kalau yang kayak di kampung-kampung gitu. Terus ada pisang kelutuk, gak tahu juga sih kayak gimana, tapi kayak gitu ada. Pisang kelutuk itu yang kayak keras kayak pisang batu gitu. Terus ada kulit jeruk. Kulit jeruk itu mengandung flavonoid. Itu menurut ahli kesehatan mengungkapkan bahwa kulit jeruk itu mengandung flavonoid dan juga 170 macam phytonutrients yang berbeda yang baik bagi kesehatan kulit. Terus manfaatnya juga bisa menjaga kesehatan kulit, menjaga sistem imun tubuh. Terus juga dia bisa melancarkan pencernaan buat yang kayak mengalami gangguan pencernaan. Selanjutnya tuh ada kulit manggis. Kulit manggis itu memiliki banyak manfaat dan khasiat. Kayak udah diakuin sama beberapa peneliti, kan ada obat juga dari kulit manggis. Kulit manggis itu kulit manggis tuh enggak yang di luar, kan kalau yang di luarnya keras. Nah ini tuh yang lebih di dalamnya yang warna marun ungu gitu. Itu tuh rasanya kayak pahit, sepat, terus kayak anyir gitu. Ini tuh mengandung banyak air, lemak, protein, karbohidrat, zat xanthon, alfa mengaston, beta mengaston. Terus manfaatnya itu
ada untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, terus antibakteri, bisa buat mencegah kanker juga, buat mencegah serangan jantung, diabetes, dan stroke. Lalu ada kulit apel. Kulit apel itu mengandung nutrisi mineral yang termasuk kalsium, kalium, dan fosfor, dan juga mengandung vitamin A, C, dan K. Lalu di sini juga kandungan kulit apel itu sama kayak kulit jeruk. Menurut para ahli, dia mengandung flavonoid dan asam fenolat. Manfaatnya bisa memperbaiki pertumbuhan sel dan penglihatan, memperkuat sistem imunitas, serta itu kandungan fosfor itu yang penting buat pertumbuhan tulang dan gigi. Nah, di sini tuh ada pengolahan bahan pangan sayuran. Bahan pangan sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang baik dimakan secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak ataupun sebagai tanaman dengan cara dimasak, dan termasuk juga sebagai tanaman hortikultura. Apa sih hortikultura itu? Tanaman hortikultura itu merupakan ilmu pertanian yang berkaitan dengan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan termasuk juga obat-obatan. Lalu di sini ada klasifikasi sayuran. Yang pertama ada berdasarkan tanaman yang dimakan. Yang pertama itu ada sayuran daun atau leaf vegetables. Itu sayuran daun itu merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi pada bagian daunnya. Contohnya itu ada daun bayam, daun kangkung, daun sawi, pasti banyak lagi ya, kayak daun kemangi juga yang kalau di lalapan di tukang pecel lele. Terus yang kedua ada sayuran batang atau steamed vegetables. Sayuran batang itu sesuai namanya, yang dimanfaatkan adalah bagian batang dari tumbuhannya. Jadi kayak tempat menempelnya daun pada dan luas gitu. Contohnya itu ada asparagus, rebung, dan batang paku. Dan yang ketiga ada sayuran akar atau root vegetables. Sayuran akar ini kayak umbi-umbian karena umbi-umbi ini merupakan akar yang mengembung. Contohnya kayak kentang, wortel, ubi kayu, ubi jalar. Lalu ada sayuran polong, soalnya namanya tuh kayak polong itu kayak termasuk ke dalam kacang-kacangan ya, tapi nggak semuanya jenis kacang-kacangan masuk ke sayuran polong. Sayuran polong ini yang dimanfaatkan nggak hanya bagian polongnya, tapi kulitnya juga bisa. Contohnya itu ada buncis, terus kacang panjang, kacang merah. Kan kalau buncis di dalamnya tuh kayak ada polongnya, dan itu juga nggak mungkin dimakan dalamnya doang kan, sama kulit-kulitnya. Terus ada sayuran bunga atau flowers vegetables. Sayuran bunga ini bukan bunga beneran kayak bunga hias gitu, tapi ya, yang berasal dari organ generatif yang dimanfaatkan pada bagian bunganya, kayak brokoli, kembang kol, kecombrang. Terus ada sayuran buah. Sayuran buah ini dihasilkan dari penyerbukan dan pertumbuhan yang terjadi pada organ bunga. Sehingga tuh yang dimanfaatkan cuman buahnya aja. Contohnya tuh kayak tomat, cabai, paprika, terong, pare. Terus ada sayuran umbi batang. Umbi batang itu sayuran yang tumbuh ke dalam tanah. Ujung batangnya membengkak membentuk umbi karena penimbunan makanan. Contohnya tuh ada singkong, ada gadung, ya. Terus ada sayuran umbi lapis. Pasti udah banyak yang tahu kan kalau umbi lapis itu kayak bawang merah, bawang putih. Umbi lapis itu tumbuh di bawah permukaan tanah menghasilkan lapisan umbi, tebal dan rimbun. Jadi kalau misalnya kita kupas sekali, pasti di dalamnya masih ada karena berlapis-lapis. Terus sayuran jamur. Soalnya namanya jamur, pasti contohnya kayak jamur merang, jamur kancing, jamur tiram. Sayuran jamur ini secara ilmiah tumbuh, tapi di bagian cendawan dapat dimakan sehingga digolongkan ke dalam sayuran. Terus lalu ada berdasarkan pigmen, berdasarkan warna sayuran. Yang pertama itu ada berwarna hijau. Kenapa sih berwarna hijau? Karena sayuran yang berwarna hijau itu terbentuk dari adanya klorofil. Kayak contohnya tuh daun singkong, daun bayam,
Kan daun bayam ada yang warna merah, ada yang warna hijau ya. Tapi kalau yang warna hijau itu dia tumbuh dari klorofil. Terus yang kedua ada berwarna ungu. Berwarna ungu itu mengandung antosianin dan resveratrol dan juga asam lagi. Kayak contohnya tuh terong, bawang, dan lain-lain. Lalu ada yang berwarna merah atau berwarna biru. Sayuran yang berwarna merah atau berwarna biru ini karena adanya zat antosianin, sama seperti kayak sayuran yang berwarna ungu. Dia contohnya ada cabai merah, ada tomat, ada paprika. Yang terakhir ada yang berwarna kuning atau oranye. Ini yang berasal dari kandungan beta karotin dan alfa karotin. Contohnya kayak ubi jalar, wortel, biji melinjo. Karena itu dia termasuk ke dalam kuning atau oranye, itu dia terdapat kandungan beta dan alfanya. Next. Di sini ada contoh pembuatan pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan. Yang pertama itu makanan itu contohnya saya mengambil contoh sayur sop. Karena sayur-sayuran di dalam sayur sop itu terdapat banyak sayur-sayuran kayak contohnya ada wortel, ada kentang, ada kol, ada juga yang pakai buncis tapi beberapa. Terus yang kedua ada minuman. Pengolahannya dari sayuran ini dia pakai kulit manggis. Kulit manggis itu kan digunakan kayak untuk obat ya, kayak pelancar pencernaan gitu. Next. Nah, di sini ada kandungan dan manfaat dari bagian hasil samping sayuran. Pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Bahan pangan hasil samping sayuran adalah bahan samping atau bagian lain yang dihasilkan dari tanaman sayuran, selain daripada bahan pangan utama sayuran yang masih bisa dimanfaatkan. Dia tuh hasil samping sayuran juga ini bisa dikonsumsi oleh manusia dan ada juga yang dikonsumsi oleh hewan. Yang pertama ini ada kulit bawang. Kulit bawang itu sebenarnya kalau kalian pada masak pasti langsung dibuang dong, karena kayak gak berguna juga. Tapi di sini tuh sebenarnya ada manfaatnya. Kulit bawang merupakan hasil samping sayuran dari umbi lapis. Yang bisa digunakan itu kulit bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Kulit bawang mengandung quercetin, quercetin itu sebuah senyawa yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mengandung itu buat mendukung sistem kekebalan tubuh. Terus bisa juga jadi antioksidan yang sangat tinggi. Di samping itu, quercetin juga dapat mempengaruhi pandangan melawan alergi dan dapat mencegah penyakit jantung koroner. Kayak ini kan bisa menjaga sistem kekebalan tubuh ya. Kalau misalkan di keluarga saya, kalau misalkan yang anak kecil itu kayak diurut, dikerokin itu pakai bawang, soalnya kan nggak sakit ya. Kalau pakai koin kan itu buat orang dewasa. Terus yang kedua ada batang dan daun brokoli. Nutrisinya itu nggak hanya tergantung di bunga brokolinya juga, tapi di batangnya dan daunnya juga ada, yaitu seperti karotenoid atau sumber vitamin A. Dan yang ketiga ada tangkai daun hijau pada wortel. Jadi sebenarnya nggak cuma wortel aja, tangkainya juga bisa bermanfaat. Soalnya tuh di dalam tangkainya mengandung banyak nutrisi yang memiliki antioksidan yang baik untuk menjaga kesehatan. Daun hijau tuh juga banyak kalsiumnya, magnesium, niacin, zat besi, zinc, vitamin B, vitamin K, serta antioksidan yang baik untuk kesehatan. Ini manfaatnya itu bisa melawan kanker usus besar dan memperkuat tulang ya dari kalsium itu. Lalu ada kulit kentang. Bagian kulit kentang kaya akan asam kloregonik, yaitu polifenol yang mencegah mutasi sel-sel yang mengarah pada kanker. Asam kloregenik itu
berfungsi sebagai antioksidan juga. Dia bisa menetralkan radikal yang berpotensi menjadi obat kanker alami. Terus mengandung serat larut, potasium, zat besi, fosfor, seng, kalsium, kalium, vitamin A, B, dan C. Lalu ada kulit melinjo. Kulit melinjo itu berdasarkan penelitian mengandung energi yang tinggi seperti karbohidrat, protein, lemak, kalsium, fosfor, vitamin A, B1, dan C. Selain itu, kulit melinjo juga menghasilkan ekstra anti asam urat. Jika biji melinjo akan menyebabkan sakit asam urat, tapi kulit melinjonya dia bisa mengatasi anti asam urat. Jadi kalau misalkan makan melinjo itu pasti kebanyakan biji melinjonya aja kan, daun melinjonya ada yang dibuang, tapi juga ada yang diolah kulit melinjonya menjadi makanan. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengolahan bahan pangan setengah jadi dan juga pengolahan hasil samping dari serealia, kacang-kacangan, umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, pengolahan bahan setengah jadi itu merupakan kegiatan mengubah bahan pangan mentah menjadi bahan siap jadi. Manfaatnya apa sih? Yaitu untuk meningkatkan kualitas dan juga meningkatkan nilai ekonomi serta memperpanjang masa simpanan. Sedangkan kalau hasil produk samping merupakan produk selain produk utama. Jadi setelah dilakukan penelitian, serealia, kacang-kacangan, umbi itu benar-benar memiliki banyak manfaat. Nah, dimanfaatkan lagi sebagai produk pangan manusia dan juga hasil samping untuk pangan hewan ternak. Nah, selanjutnya adalah serealia. Serealia itu dikenal dalam bahasa Inggris yang artinya sereal. Nama serealia itu berasal dari Dewi Pertanian, bangsa Romawi, yakni Ceres. Yaitu termasuk tanaman keluarga Gramineae atau rerumputan pepadian. Nah, serealia itu sendiri termasuk tanaman semusim. Jadi dia sekali tanam, sekali panen juga. Nah, biasanya tumbuh di iklim sedang, termasuk di Indonesia. Jenis-jenis serealia yang biasanya banyak tumbuh di Indonesia ada beras, jagung, ketan, gandum, dan juga sorghum. Nah, manfaat serealia selain dia rendah lemak, dia juga sangat baik untuk kesehatan nih teman-teman, karena memiliki kandungan protein dan pati yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah sama biji besar, tapi dia lebih besar daripada serealia. Terus juga sama digunakan untuk bahan pangan manusia dan juga hewan ternak. Jenis kacang-kacangan itu ada kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, ada kacang almond, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Siha. Baik, terima kasih Sabrina. Selanjutnya yaitu pengolahan bahan pangan serealia dan kacang. Sebelumnya itu, para teman-teman dan Ibu Fania, perlu kita ketahui bahwa penduduk Indonesia itu mayoritas bermata pencaharian di bidang pertanian. Sehingga Indonesia dikenal sebagai negara yang agraris. Negara agraris itu tadi di bidang pertanian, jadi lebih menonjolnya di situ. Kemudian di negara agraris ini umumnya itu memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam di wilayahnya yang luas. SDA-nya sendiri adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sebagian besar penduduk negara agraris ini bekerja dalam hal pengolahan dan budidaya tanaman pangannya. Kemudian, hasil dari pengolahan dan budidaya tanaman yang pangan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri dan diperdagangkan untuk membangkitkan atau meningkatkan ekonomi dari negara kita. Kemudian oleh karenanya, tanaman pangan sebagai tanaman sumber utama karbohidrat dan protein memiliki peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan pokok atau pangan. Indonesia sendiri itu memiliki berbagai jenis tanaman pangan yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang kita percayai masing-masing, sehingga kita patut bersyukur atas kepada Tuhan. Jadi kita seharusnya manusia di sini di dunia ini tidak luput untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, kayak gitu. Kemudian bentuk rasa syukurnya itu bisa diwujudkan dengan memanfaatkan hasil produksi tanaman pangannya itu dengan baik dan juga menjadikan pengolahan dan budidayakan sebagai pelestarian keberlangsungan hidup tanaman pangan dan kebutuhan pokok manusianya. Kemudian pengolahan tanaman sendiri ini merupakan kebutuhan pokok atau dasar untuk memenuhi kecukupan nutrisi tubuh manusia
yang dari segi karbohidrat, protein, vitamin, dan mineralnya yang bermanfaat untuk keberlangsungan hidup dan kesehatan hidup manusia. Tanaman pangan dibagi menjadi 3, yang tadi sudah Sabrina sebutkan, ada serelia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Itu adalah poin penting untuk tubuh manusia. Dan pastinya sayur-sayurannya juga. Kemudian kelompok tanaman serelia dan kacang-kacangan ini menghasilkan biji sebagai produk hasil budidaya. Sedangkan kalau misalkan umbi-umbian itu menghasilkan umbi batang atau umbi akar sebagai produk hasil pengolahan dan budidaya. Bisa teman-teman lihat, bahan pangan setengah jadi ini memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan segar atau mentah ataupun bahan pangan, jadi karena dapat memiliki umur simpan yang lebih panjang. Kemudian bahan pangan setengah jadi ini adalah lebih spesifiknya dari bahan pangan mengolah produk pangan, baik yang diproduksi oleh rumah tangga, industri kecil, ataupun industri pengolahan pangan dengan teknologi tinggi menjadi panganan dengan karakteristik budaya setempat. Kemudian produk pangannya itu yang setengah jadi itu jadi bentuk pipih tebal itu yang dari segi serelianya itu contohnya adalah kerupuk gendar, rengginang, emping jagung, kerupuk bawang, bihun, dan mie. Kemudian produk pangan setengah jadi dari bentuk yang dari umbi-umbiannya itu ada kerupuk tete, keripik singkong, geplek ubi jalar atau ubi kayu, dan kentang beku. Kemudian yang keduanya itu produk pangan setengah jadi dari bentuk butiran besar dari bahan serelia, yaitu ada beras, kemudian ada beras jagung, beras instan, jagung pipil kering dan beku, kemudian aneka butiran oat atau aneka pasta, kemudian beras atau biji sorghum. Sedangkan dari produk pangan setengah jadi bentuk butiran besarnya itu dari kacang-kacangan, contohnya itu ada kacang hijau, kacang tanah, dan kacang kedelai. Kemudian yang ketiga ada produk bahan setengah jadi dari bentuk butiran halus dari serelianya itu, contohnya seperti tepung beras, tepung jagung atau maizena, tepung terigu, dan tepung sorghum. Kemudian yang dari setengah jadi dari kacang umbi-umbiannya itu ada tepung ubi jalar, tepung tapioka, tepung talas, dan tepung ketan. Kemudian jenis olahan khas Indonesia itu yang bisa teman-teman lebih familiar itu ada bekatul, terus ampas kedelai, kulit singkong, daun, dan kulit ubi jalar. Baik, selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang keempat adalah pengolahan bahan pangan perikanan dan peternakan. Yang pertama, kita akan bahas jenis-jenis ikan berdasarkan habitatnya, yaitu dibedakan menjadi 3, ikan perairan air tawar, ikan perairan air payau, dan ikan perairan air laut. Yang membedakan di antara ketiganya adalah tingkat salinitas airnya. Kalau ikan perairan air tawar, adalah ikan yang hidup di air tawar seperti kolam, sungai, danau, dan tingkat salinitasnya itu kurang dari 0,05%. Contohnya ada ikan lele, ikan mas, dan ikan bawal yang biasanya bisa diolah menjadi pecel lele, atau kalau ikan mas bisa diolah menjadi mol ikan mas dan ikan bawal. Yang kedua adalah ikan perairan air payau yang biasanya hidup di muara sungai, teluk pantai, dan rawa yang mengalami pasang surut. Air payau ini ikan yang hidup di percampuran antara air tawar dan air laut. Contohnya kayak ikan bandeng dan ikan kakap. Yang ketiga adalah ikan perairan air laut, yaitu ikan yang hidup di laut dengan tingkat salinitasnya 3,5%. Nah, ikan laut ini dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang memiliki kadar garam lebih tinggi dibandingkan tubuhnya, misalnya ikan tuna, ikan tenggiri, dan ikan kembung. Nah, manfaat ikan, salah satunya itu sebagai sumber protein yang penting dalam tubuh. Fungsi protein itu yang pertama adalah sebagai zat pembangun, yaitu membentuk jaringan baru untuk pertumbuhan dan menggantikan jaringan yang sudah rusak. Yang kedua, sebagai cadangan makanan dan sumber energi. Yang ketiga, sintesis antibodi, hormon, dan enzim. Yang keempat, pengatur keseimbangan kadar asam dan basa di dalam sel tubuh. Dan yang kelima, perbaikan serta pembentukan sel, apalagi untuk anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Selanjutnya, nah di sini ada tahapan pengolahan ikan, misalnya dengan membuat sup ikan. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu kapan kita akan mengolah ikan tersebut, kemudian jenis ikan yang akan digunakan untuk pengolahan,
menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan saat proses pengolahan, kemudian menentukan kemasan atau penyajiannya, dan yang terakhir itu proses pembuatannya. Nah, pengolahan daging ayam dan daging sapi pun sama prosesnya, yaitu pelaksanaan, persiapan bahan dan alat, dan proses pembuatan. Misalnya kalau daging ayam kita bisa mengolahnya menjadi ayam goreng, atau bisa juga diolah menjadi nugget. Nah, pengolahan daging sapi sendiri contohnya adalah bisa jadi rendang, kemudian bisa dijadikan kalio daging. Next. Selanjutnya itu ada keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan setengah jadi. Yang pertama, dapat diperjualbelikan antar daerah sebagai komoditas ekspor. Yang kedua, aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya, karena dalam prosesnya itu sudah terjadi pengawetan. Jadi lebih aman dalam distribusinya. Lalu dapat dikemas lebih ringkas, menghemat ruangan dalam penyimpanan, mengurangi biaya dalam penyimpanan, dan tahan lama dan lebih kuat di cuaca dingin atau panas. Lanjut. Lalu ada jenis olahan pangan setengah jadi. Yang pertama dari bahan ikan. Nah, biasanya dari ikan itu diolah lagi menjadi ikan fillet atau surimi. Ikan fillet dan surimi. Fillet itu apa? Jadi untuk fillet ikan itu adalah proses pengolahan ikan dengan cara memotong ikan dalam bentuk irisan yang tipis. Lalu sisiknya dihilangkan dan juga tanpa kulitnya juga dihilangkan. Lalu ikan dihilangkan tulangnya sehingga ikannya bersih dan tersisa dagingnya saja. Lalu ada olahan ikan lain yaitu surimi. Surimi itu daging yang dihaluskan hingga membentuk seperti pasta. Kalau zaman sekarang surimi itu udah dicampur sama tepung juga, jadi sekarang lebih bervariasi. Kalau misalkan kalian cari di Google, itu surimi itu keluarnya gambarnya seperti crab stick atau kepiting imitasi. Nah, tapi sekarang surimi itu sudah bervariasi, kayak seperti yang suka kita makan jajan di pinggir jalan itu kayak dumpling, terus cikua, nah itu termasuk ke dalam surimi. Surimi itu biasanya dikemas dalam plastik dalam keadaan beku. Lalu nanti bisa diolah menjadi makanan lainnya. Lanjut. Lalu di sini yang kedua ada jenis olahan pangan dari bahan daging. Yang pertama itu daging ayam. Daging ayam bisa diolah menjadi bakso, fillet ayam, dan juga nugget ayam. Bakso ayam itu adalah makanan yang berasal dari daging ayam yang dicampur oleh tepung, lalu dibentuk bulat dan direbus. Kemudian ada fillet ayam. Fillet ayam itu hampir sama yang tadi fillet ikan, di mana fillet ayam itu tanpa tulang dan tanpa kulit, jadi hanya tersisa dagingnya saja. Lalu untuk nugget ayam, itu daging ayam yang dicampur sama tepung, lalu dibaluri oleh tepung panir. Kemudian ada jenis olahan dari daging sapi. Yang pertama ada dendeng. Dendeng itu adalah olahan daging sapi yang dipotong tipis, lalu dibumbui dan dikeringkan. Dikeringkannya dengan cara dijemur atau di kompor dengan api yang kecil. Lalu ada kornet daging sapi. Kornet daging sapi adalah produk yang diolah dengan cara diawetkan dengan air garam, dimasak dengan cara simmering, lalu direbus dengan api kecil untuk menghindari hancurnya tekstur daging sapi. Kemudian ada abon sapi. Abon sapi adalah olahan daging sapi dengan cara daging sapinya dihaluskan hingga menjadi berbentuk serat, kemudian diberi bumbu dan dimasak sampai kering. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siha. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasannya yang sangat amat bermanfaat dan pastinya pemaparannya itu lengkap banget sih kalau menurut saya. Mungkin nanti di komen sama Bu Fania dan teman-teman atas penilaiannya. Kemudian
setelah dari pemaparan teman-teman saya di kelompok kami itu, kesimpulan dari segi besarnya itu, pengolahan adalah proses yang dilakukan seseorang dalam membuat sesuatu yang melibatkan teknik dan bahan yang digunakan dalam membuat barang baru, sehingga pengolahan prakarya ini dapat pembahasan menjadi dua, yaitu pengolahan nabati dan hewani. Terdapat beberapa teknik dalam pengolahannya, yaitu diantaranya ada panas basah, panas kering, dan pengolahan sampingan. Sedangkan kesimpulan dari kelompok kami itu, setelah dijelaskan banyak sekali jadinya yang kita ketahui nih untuk audiens, kalau misalkan pengolahan itu kaya banget dan pastinya masih kurang awam didengar oleh kita. Kemudian kelompok kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fania atas pemberian materi ini kepada kami tentunya dan kepada teman-teman, karena dengan materi kayak gini itu menjadi bekal untuk kita, karena kan kita dari segi kesejahteraan keluarga itu menjadi potensi dan menjadi bekal untuk kami membina keluarga di dalam sebuah rumah tangga untuk lebih aware kepada perkembangan anak kami suatu hari nanti, amin. Kemudian dan pastinya perkembangan anaknya itu lebih baik dari generasi kami, karena jujur saja generasi kami itu lebih banyak perkembangannya kurang, hanya mementingkan di sini aja, kayak kurang aware kepada makanannya, lebih banyak ke junk food dan lain-lainnya. Seperti itu. Kemudian pesan kesan dari kami setelah membuat PPT pengolahan ini yaitu jadi banyak pengetahuan pastinya, tapi agak bingung aja gitu kan, karena pengolahan itu lumayan sulit, karena dari satu bahan menjadi pengolahan yang benar-benar lebih besar dan pastinya kaya akan manfaat seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami sangat amat merasa bersyukur kalau misalkan teman-teman ngasih kesan ke kita, pesan atau pertanyaan, dan pastinya bisa lebih diperbaiki nanti ke depannya buat pelajaran kami seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.